Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hadirin ikhwatul iman wa rahmatullah, alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kembali sehat-sehat dan amal ibu sadaya. Abi mungkin sehat ya jadi. Mohon dulu dikatakan. Di siang kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang zakat. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah tuntas secara ringkas membahas tentang zakat emas dan perak. Alhamdulillah. Masih ingat, masih lupa Bu? Zakat emas. Ya. Kita melanjutkan hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ini jadi salah satu sumber ekonomi di dalam Islam. Berputarnya harta di kalangan masyarakat itu melalui sistem zakat itu, sehingga harta itu tidak hanya berputar di dalam orang-orang kaya saja, tapi harta itu pun bisa tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kelebihannya Islam, dan hanya Islam yang punya seperti ini hadirin. Hanya Islam yang punya sistem ekonomi yang begitu jelas dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Di antaranya melalui zakat perdagangan. Di kita angka perdagangan itu pasti besar sekali, miliaran bahkan triliunan rupiah yang berputar setiap hari. Itu yang berputar setiap hari. Maka kalau ditunaikan dengan baik, kayaknya nanti itu bakal sejahtera. Dulu itu di zaman Umar bin Khattab, harta berputar dengan baik, para sahabat menunaikan zakat dengan baik, belum infak, sedekah dan wakafnya. Maka zaman Umar itu bahkan orang tua, kemudian seorang janda, anak-anak, pemuda yang menganggur dari kalangan Yahudi itu diberi tunjangan oleh Umar bin Khattab. Ditunjangan meskipun Yahudi, tapi sekarang lihat apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Tidak ada sebenarnya agama yang bisa menyatukan seluruh aspek kehidupan itu kecuali hanya Islam. Islam itu satu-satunya agama yang bisa menyatukan seluruh agama dengan damai. Dulu di Palestina itu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang umat Islam itu beribadah berbarengan damai. Tapi ketika datang zionis Israel tahun 20-an sampai tahun 40-an, ya saat ini yang kita lihat sekarang, mereka mengambil tanah, mereka mengambil kesejahteraan, kebahagiaan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar al-wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Baik hadirin Bapak Ibu semua, ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang kewajiban zakat dagang itu di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah harta kalian min thayyibati ma kasabtum, dari harta-harta yang baik apa yang kalian keluarkan.
Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apapun yang kalian keluarkan dari tanah, maksudnya adalah hasil peternakan. Nah, kalimat min thayyibati ma kasabtum itu jadi dalil. Apapun yang kita ikhtiarkan dari dagang, jual beli, harus ada infaknya. Nah, di sini zakat disebut dengan infak. Jadi kadang dijual zakat itu nggak hanya disebut zakat. Dalam Al-Quran itu kadang disebut dengan istilah infak, terkadang istilah dengan sedekah. Kemarin seperti ayat-ayat yang sudah kita bahas, innamas sedekah. Jadi kadang sedekah, kadang infak. Yang kedua dari ayat ini pula jadi dalil harta yang dikeluarkan dari zakat itu harus dari cara-cara yang halal. Bisa gimana kalau ada orang mengeluarkan infak sedekah dari harta-harta yang haram, apakah akan diterima? Nah, ini jadi dalil Allah itu hanya menerima yang thayyib. Innallaha thayyibun, Allah itu thayyib wa la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali hanya yang thayyib. Jadi kalau dari harta-harta yang haram sebesar apapun itu tidak akan menjadi amal sholih, karena Allah itu amal sholih itu hanya diterima dari harta-harta yang thayyib, yang baik. Nah, adapun hadis yang menjelaskan tentang zakat perdagangan di antaranya dari Samurah bin Jundub. Ini kita baca dalil-dalil dulu terkait dengan dagang. Amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna. Rasulullah itu dahulu memerintahkan kami an nukhrija shadaqah, agar mengeluarkan sedekah. Nah, sedekah di sini itu maknanya zakat, bukan sedekah dalam artian harta sunnah yang dikeluarkan, bukan, tapi zakat. Minal ladzi nu'iddu lil bai', dari barang yang kami siapkan untuk dijual, disiapkan zakatnya untuk dikeluarkan. Ini dari Samurah bin Jundub. Atau dalam hadis riwayat Ad-Darqutni, kata Nabi, fil ibli shadaqatuha wa fil ghadami shadaqatuha wa fil baqari shadaqatuha. Dalam unta ada zakatnya, dalam kambing ada zakatnya, dalam sapi ada zakatnya. Berikut pula wafil bazi shadaqatuhu, dalam pakaian, perkakas, barang-barang yang diperjualbelikan ada kewajiban zakat, kata Nabi. Nah, nanti terkait dengan unta, kambing, sapi, insyaallah di pertemuan selanjutnya di minggu keempat kan masih saya lihat ya, insyaallah ya. Nah, nanti kalau kita bahas zakat peternakan. Nah, kata wafil bazi shadaqatuhu, kata Nabi, dalam barang-barang yang diperjualbelikan ada zakatnya. Tapi pengecualian hadirin, kalau nanti seorang itu dia ternak, ini sebagai catatan, dia ternak sapi, ternyata sapinya sudah mencapai nisabnya, sudah haulnya, kemudian dia keluarkan zakat peternakan, kemudian dia jual sapinya, itu gak ada zakatnya lagi meskipun dia jual beli sapi, karena dia sudah mengeluarkan zakat ternak. Karena dalam Islam itu tidak ada dua zakat pada satu barang, itu gak boleh. Jadi ringan sebenarnya kalau dia seperti halnya kemarin, seorang punya emas, dia sudah sampai 1 tahun, sampai nisab, dia keluarkan zakatnya, ternyata emasnya dia gunakan untuk jual beli. Kemarin masih ingat berapa gram hadirin? 85 gram. Dia punya 100 gram, dia sengaja jual beli emas ke tetangganya, ke saudaranya. Dia sudah keluarkan zakat emasnya, ternyata sudah sampai 1 tahun, maka tidak usah dia keluarkan zakat jual beli, karena udah zakat emas. Nanti kan jadi double zakatnya ya. Udah mengeluarkan zakat emas karena sudah sampai nisab dan sudah 1 tahun, kemudian dia keluarkan lagi, gak usah saya jual beli, ya gak apa-apa, silakan, tapi gak usah keluarin zakat lagi karena udah dikeluarkan
zakatnya. Jadi gak boleh dalam satu barang itu ada dua zakat. Zakat satunya ringan sekali sebenarnya Islam itu. Nah, adapun penjelasan dari asar sahabat Nabi. Satu waktu ini kata Abu Amr bin Himas, katanya bahwasannya bapakku itu Himas namanya, itu pernah lewat kepada Umar bin Khattab. Maron bi Umar bin Khattab. Aku pernah lewat kepada Umar bin Khattab. Wala uluki adimiyatun ahmiluha. Di atas pundakku ada kulit-kulit yang dia jualan kulit Himas itu. Kemudian kata Umar, ada tuh di zakat kayak Himas. Hei Himas, kamu sudah tunaikan belum itu zakatnya? Kata Himas, ya Amirul Mukminin wahai Umar, mali ghairu hadil ladzi dhahri wa ahibatun fil qardi. Aku tidak punya apa-apa kecuali yang ada pada pundakku ini dan beberapa kulit yang masih disamak, dibersihkan. Jadi beberapa kulit yang dia bawa dan kulit yang sedang dibersihkan. Maka kemudian kata Umar, zakamal itu harta, pokok letakkan dulu. Fawwadha Tuhan, maka kemudian Himas itu meletakkan kulit-kulit itu baina yadaihi di depannya. Fahasabaha fawajadtu qad wajaba biha zakat. Kemudian dihitung oleh Umar, dihitung berapa, sudah sampai nisab tidak, sudah 1 tahun, ternyata sudah terkena kewajiban zakat. Nah maka fa'akhadha minha zakat, Umar mengambil zakat dari Himas dari jual beli kulit. Nah, jual beli kulit diambil oleh Umar. Jadi jadi dalil para sahabat pun menerapkan zakat itu selepas wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti dari kemana zakat itu? Dikumpulkan dulu di Baitul Mal. Nanti pemimpin khalifah yang punya kebijakan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai di dalam sejarah Islam itu, karena berlimpahnya zakat, sedekah, infak orang-orang beriman, kalau diberdayakan dengan baik, saya pernah sampaikan ya di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu sampai sulit mencari mustahik. Apa mustahik itu? Yang menerima zakat. Kita makan sulit mencari apa? Sulit mencari muzaki gitu. Kalau cari mustahik banyak, yang ingin menerima zakat banyak. Tapi zaman Umar bin Abdul Aziz itu sampai sulit mencari mustahik, susah cari mustahik itu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang anak muda yang belum menikah, orang-orang yang belum haji, tinggal daftar ke RT. Nanti dibiayai oleh negara. Itu sejahtera Islam dulu. Jadi ibu-ibu nutacang haji maka akan terdaftar ke RT. Terdaftar diberangkatkan langsung oleh pemerintah. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi memang karakter-karakter di zaman para sahabat dan ulama tabi'in itu karakter-karakter yang mereka itu tidak senang meminta-minta. Saya pernah baca satu kisah seorang ulama tabi'in namanya Abdullah. Dia diperintah oleh pamannya untuk memberikan zakat sekitar 20 dinar kalau tidak salah. Karena Abdullah ini mau ke Madinah, kemudian kata pamannya, "Hei Abdullah, tolong berikan 20 dinar ini kepada orang yang paling miskin di Madinah." Kata Abdullah, "Ya, saya akan cari orang yang paling miskin." Berangkat saja, karena kebetulan Abdullah berangkat haji ke Madinah cari. Kemudian Abdullah tanya ke orang-orang Madinah, di sini siapa orang yang paling miskin? Oh, katanya sana tuh, ada perkampungan yang paling miskin itu daerah sini, sebelah sana. Datanglah Abdullah itu ke perkampungan itu di Madinah. Ulama tabi'in itu jadi muridnya para sahabat Nabi. Diketuk pintu, ditunjukkan oleh orang situ, ini rumah orang yang paling sengsara, rumahnya kecil. Kemudian
Diketuk, dibukalah pintunya. Jadi saya dapat amanah dari paman saya untuk menyerahkan zakat ini kepada orang yang paling miskin di sini, katanya. Kata orang itu yang punya rumah, kata orang yang paling miskin itu, apa? Kata pamanmu memberikan syarat orang yang paling miskin. Kayaknya paling miskin tetangga saya itu tuh, katanya. bukan saya, tuh depan rumah saya itu yang paling miskin. Kalau syaratnya harus yang paling miskin, akhirnya ya gak jadi karena kata dia yang paling miskin di sana. Balik lagi ke rumah yang ditunjuk tadi, diketuk lagi. Assalamualaikum, dibuka pintunya. Saya dapat amanah dari paman saya untuk menyerahkan kepada orang yang paling miskin di sini. Apa? Orang yang paling miskin itu yang rumah yang itu tuh yang paling miskin itu bukan saya. Jadi bukan saya. Bingung aku. Sudah zakat kemana? Kata itu yang ini, yang itu. Jadi yang mana? Nah ini karakternya ulama tabi'in dulu. Jadi orang-orang yang mereka itu orang-orang soleh dahulu itu sampai lebih mementingkan orang lain terlebih dahulu dibandingkan dirinya sendiri. Kalau sekarang kan kalau RW buat pengumumannya kan itu. Ada dana bantuan dari pemerintah, silakan. Wah, enggak tunggu lama, daftar banyak orang. Itu luar biasanya orang-orang soleh dahulu. Jadi karakternya orang-orang miskin pun dulu seperti itu, karena memang tidak berharap untuk menerima. Jadi luar biasanya. Nah, kata Ibnu Umar kemudian di halaman yang kedua ya, laisa fil urudi zakatun illa makana litijarah. Tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang kecuali yang diperjualbelikan. Ini jadi dalil juga ibu-ibu semua. Kemarinnya saya sampaikan, Ustaz kalau punya rumah mewah ada zakatnya nggak? Nggak ada. Punya mobil mewah Pajero 10 Pajejer ada zakatnya nggak? Nggak ada. Kecuali kalau jual beli mobil, jual beli Pajero. Kalau jual beli mobil ada zakatnya, tapi kalau dia punya, dia gunakan itu gak ada zakatnya. Itu luar biasanya Islam. Apa hikmahnya coba hadirin? Kenapa harta yang supaya harta itu kan kalau dibelikan berputar, tidak ditumpuk-tumpuk kan? Dia belikan barang, dia belikan tanah, dia belikan rumah, akhirnya kan harta berputar di masyarakat. Coba kalau orang harta itu disimpan saja, dikumpul-kumpul, tidak dikeluarkan, maka tidak akan berputar. Dipaksa dikeluarkannya lewat zakat harta, dipaksa dikeluarkan. Nah, kalaupun dia belikan itu diperputar, itu gak ada zakatnya. Rumah semewah apapun, mobil semewah apapun, itu gak ada zakatnya. Nah, ini luar biasanya Islam. Nah, yang berputar itu kalau misalnya dia jual beli rumah, kalaupun nanti misalnya dia jual lagi mobilnya, kalau niatnya bukan jual beli, itu tidak terkena zakat. Kecuali kalau dia jual beli, dia beli mobil misalnya harga 200 juta. Saya ingin cari untung dari mobil itu. Nah, saya niat jual beli untuk mengambil keuntungan dan baru ada zakatnya. Itu pun kalau mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Itu sudah. Jadi kewajibannya sudah sampai 1 tahun. Nah, kemudian hadirin ibu semua, ini penjelasan para ulama tentang zakat perdagangan di halaman kedua ya, di halaman belakangnya. Ini diantaranya kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Fikih Al-Mughni, ajma'a ahlul ilmi ala anna fil urud allati yuradu biha tijarah az-zakat. Para ulama sepakat bahwasanya dalam barang-barang yang diputarkan dalam perdagangan itu ada zakatnya idza hala 'alaihal haul, kalau sudah 1 tahun. Jadi kalau misalnya Ustaz saya jual beli teh yang 3 bulan rugi, kan itu. Apakah ada zakatnya? Nggak ada, nggak usah. Atau
saya zakat sampai 1 tahun tapi nanti tidak mencapai nisab, ada zakatnya? Nggak ada. Ini sebenarnya ringan sekali. Karena zakat itu sebenarnya itu diperuntukkan bagi orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Masa orang miskin harus membayar zakat, kecuali kalaupun nanti zakat fitrah, dia mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Tapi kalaupun dia termasuk bagian orang yang memang berhak, misalnya karena kebijakan pemerintah, ya boleh saja dia menerima. Karena kan kalau zakat fitrah ya ringan itu berkaitan dengan jiwa, bukan berkaitan dengan harta. Nah, Ruya dalika an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Ibnu Umar, Ibnu Abbas ini ulama-ulama para sahabat, termasuk ahli-ahli fikih yang 7: Al-Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mihran, Tawus, An-Nakhai, Thawri, Al-Auzai, Asy-Syafi'i. Para ulama sepakat itu kalau sudah sampai 1 tahun. Meskipun ibu-ibu semua nanti sebenarnya boleh, Bu, kalau seorang ingin mendahulukan bayar zakat. Contoh misalnya dia sudah jual beli selama 4 bulan, nanti misalnya setengah tahun saya mau bayar zakat duluan karena sepertinya ini terus berkembang. Dia dahulukan bayar zakatnya. Nah, dari harta yang ada itu dia dulukan, itu boleh. Nah, jadi belum menunggu 1 tahun boleh. Tapi kalau kewajiban zakat itu ya menunggu 1 tahun. Nanti kalau dihitung semua, nanti kita lihat ya contohnya. Dihitung semua, kalau sudah sampai 1 tahun, sudah mencapai nisab, baru kemudian ada zakat. Atau perkataan yang lain, ini kata Abu Bakar bin Mas'ud Al-Ghazali dalam kitab Bada'ius Shara'i fi Tartibish Syara'i. Fakamalun nisab, nah sempurnanya nisab, syartu wujubiz zakat, itu adalah syarat wajibnya zakat. Nisab. Nanti nisab dagang itu kemana? Yang telah disepakati oleh para ulama itu nisabnya ke nisab emas. Tadi berapa gram? 85 gram. 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta. Sekarang 1 juta. Sekitar 1 juta berapa lebih ya? Berarti kalau 85 gram, kalau 1 juta berarti berapa? 85 juta. Nisabnya barang yang didagangkan itu sampai nanti 1 tahun dikumpulkan barang dari uang yang ada hasil perdagangan itu sudah sampai mencapai 85 juta. Kira-kira lamun tukang sawu koneng punya pe? Sawu konengnya samuna 85 juta. Kira-kira ada zakatnya enggak? Enggak, hadirin sebenarnya. Meskipun nanti kalau dia mau infak sedekah, boleh silakan. Tapi kalau sampai Islam mewajibkan, itu enggak ada. Atau tukang pedagang asawan misalnya, harta yang berputar sampai 85 juta, kira-kira enggak. Nah ini betapa ringannya, karena memang zakat itu untuk orang-orang kaya. Nah, fala tajibu zakat fi maduna nisab, maka tidak wajib zakat kalau di bawah nisab. Di bawah tadi, anggap saja nanti hitungan pastinya kalau untuk hari ini saya di belakang dicontohkan. Kalau di bawah nisab enggak, dia berputar misalnya cuma 10 juta, 15 juta, 5 juta. Kalau dia Ustaz Abimah ayo mengeluarkan dari 2,5% dari 20 juta, boleh silakan, itu bagus jadi pahala. Tapi kalau sampai wajib, nah itu ada nisabnya. Li'annaha la tajibu illa 'alal ghani wal ghina la yahsud. Karena wajibnya zakat itu tidak diwajibkan kecuali hanya untuk orang kaya. Hari ini kira-kira hadirin yang disebut orang kaya itu punya tabungan berapa? 5 juta maksudnya. Kayaknya ibu juga punya 5 juta, 10 juta ya. Ya kan sekarang orang kaya yang punya ratusan, miliaran kan gitu kan. Pandangannya wajar karena memang zakat itu hanya untuk orang kaya, bukan orang miskin. Ya, ini penjelasan para ulama. Illa bil malil fadil anil hajah al asliyah, harta zakat itu
itu dikeluarkan karena ada harta berlebih dari yang pokok. Wa baduna nisab la yaqulu 'anil hajah al-asliyah fala yasiru syakhsu waliyan bi. Maka kalau ada orang dia jual beli hartanya masih di bawah nisab, tidak melebihi yang pokok, maka orang itu tidak termasuk orang kaya. Bukan termasuk orang kaya. Walakin hadza syart, akan tetapi syarat ini yu'tabaru fi awalil haul wa fi akhirih wa la fi khilalihi hatta law qasad an-nisab fi athna'il haul. Tapi nanti dihitung syarat ini dianggap dari awal haul, di akhirnya. Contoh ini tadi. Kalau ada orang dia awal tahun misalnya dia jualan 1 Ramadan pada sok rame wae jualan dulu ya Bu. Sok ya. Dan kalau di wilayah Ramadan itu jualan yang lain juga ada. Dia 1 Ramadan misalnya dia keluarkan modal 25 juta. Sudah mencapai nisab belum? Belum. Dia belum mencapai nisab. Jualan ya Bu. Jualan. PT payu terus Bu. Ramadan payu, Syawal payu, tuh kok dapat Zulhijjah. Sampai nanti 1 Ramadan lagi, misalnya ini 1 Ramadan 1444. Ini 1445. 1 Ramadan lagi sama, ya. Ternyata dia jualan dia 25 juta. Pakaian ya boleh, misalnya dia jualan baju ya. Ternyata bajunya bagus, banyak peminatnya. Pakaian di 1 Ramadan, pakaian yang dijual belikan di situ ternyata itu ada misalnya senilai dinilai kan ya. Ini dikira-kira nilai produksi berapa? Misalnya ada 70 juta. Uang yang punya dia berapa? Dia uang punyanya 25 juta. Jadi berapa? Total 95 juta. Dari 25 sampai 95. Kalau 95 juta udah capai nisab? Sudah. Maka kalau sudah 1 tahun nisabnya sampai, sudah 1 tahun wajib zakat? Wajib, meskipun modalnya asalnya 25 juta. Makanya harus dihitung kapan dia dagang nih. Kalau para pedagang kan gitu. Kecuali kalau ternyata 25 juta, dia uang barang ada 70 juta, uang punya 25 juta, tapi hutangnya 150 juta. Mengajukan itu kan dia ternyata hutang. Kira-kira ada nisab? Enggak, kalau dia punya hutang nanti dikurangi. Ini ada di minus. Itu barang namanya 70 juta, kalau hutangnya jadi tambahan. Iya, juga pemerintah. Tentang hutangnya di sini lah, pemerintah. Nah gitu. Jadi nanti dilihatnya, jadi lihat dari utang termasuk dari piutang. Piutang kalau dia ternyata meminjamkan barang orang lain nanti dilihat. Nah ini kata para ulama, lihat dari awalnya dulu sampai akhirnya. Lalu qasad nisab fi athna'il haul, kalau kurang nisabnya di akhir tahun atau sebaliknya Bu. Dia jualan misalnya di awal tahun itu modal 100 juta atau menjelang 100 lah, 150 juta. Udah sampai nisab? Tapi kan bener dia teh nyewa toko. Dia kan karena itu mulai ada 150 juta dengan nyewa toko, beli mobil misalnya yang operasional, misalnya beli motor atau gua ngantar, beli etalase, misalnya semuanya 50 juta. Berarti sisa berapa barang 100 juta. Kalau 100 juta kena nisab? Yang ini mah gak dihitung. Makanya nanti modal itu saya punya modal dulu awal 200 juta, kayak pisahin dulu. 200 juta itu ke barang semua? Enggak usah gitu ya. Nyewa toko, nah nyewa toko mah gak dihitung. Jangan dihitung. Gak dihitung. Termasuk saya modal
300 juta tapi beli mobil 100 juta, mobil operasional jangan itu. Yang itu barang dan uang yang ada hasil dari jual beli itu. Jadi kalau yang tadi ya etalase, misalnya dia punya freezer, itu ya, meskipun digunakan untuk jual beli enggak diutakkan dengan itu kata para ulama. Tunggu kamu fi akhirih, kalaupun dia kurang tadi di awalnya, tapi di akhirnya sampai nisabnya, tajib zakat, itu wajib zakat. Sawa'un kana fi sawa'in aw min al-dhahab wal fiddah wa bari tijarah. Sama halnya nanti itu untuk hewan ternak, emas, perak atau perdagangan. Sama nanti kalau dia punya kambing, misalnya berapa? Wah, ternyata anakannya banyak. Ternyata ada 1 tahun sampai nisab tadi sama. Dia punya wajib zakat. Atau di halaman ketiga ini. Nah, ini kata Wahbah Az-Zuhaili. Ini seorang ulama fikih kontemporer dari Suriah. Beliau punya kitab namanya Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuh, ensiklopedia fikih para ulama. Ibu-ibu kalau mau baca boleh, di rumah saya ada Bu, 17 jilid bahasa Arab ada di rumah itu. Ustaz tos tamat tak acan sih boleh baca ngaji liar banyak karena tebalnya. Ya yang kalau dibutuhkan aja, kalau dibutuhkan ambil. Itu sebabnya para ulama. Nah kata beliau ishtaratul fuqaha, ini saya sampaikan dulu ya. Jadi dari hadis supaya memang seperti apa para ulama itu memahami hadis itu. Kan tidak langsung kita langsung memahami hadis. Tentu kan orang yang otoritatif, orang yang paham sekali terhadap fikih, tafsir, ya supaya kita penjelasan para ulama. Nah kata beliau ishtaratul fuqaha, para ahli fikih mensyaratkan wujubi zakat urud tijarah syurutan, barang-barang dagangnya itu dengan beberapa syarat. Arba'ah indal Hanafiyah, wa khamsah indal Malikiyah, wa sittah indal Syafi'iyah. Memang syarat-syarat dari para ulama tentang zakat itu beda-beda. Kalau Imam Hanafi ada 4 syarat, Maliki ada 5 syarat, kalau madhab Syafi'i ada 6 syarat. Wa syarto ini faqat indal Hanafiyah, tapi kalau Hanabilah cuma 2 syarat. Minha, dari kesemua ulama itu, dari 4 madhab fikih, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hanbali, ada 3 syarat yang disepakati. Nah, minimal yang ini. Apa syaratnya? Pertama, bulughun nisab, sampainya pada nisab. Nah, tadi nisabnya berapa tadi, Mas? 85. Ya, 85 gram. Wa haulanul haul, dan haul 1 tahun. Dan yang ketiga, niyatut tijarah, niat untuk jual. Nah, jadi syarat zakat dagang itu 3. Pertama, sampai nisab. Kedua, sudah 1 tahun. Ketiga, niat jual beli. Kalau tidak niat untuk jual beli, dan saya mah niatnya hanya untuk dimiliki saja. Tapi ternyata satu waktu dia butuh uang, dia jual lagi, gak ada zakatnya. Dia menjual sesuatu bukan karena niat jual beli, tapi karena memang butuh. Dia beli rumah, gunakan rumah itu sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gak ada zakatnya rumah itu. Dia butuh uang, dijual rumah itu, meskipun harganya kan kalau rumah biasanya bertahun-tahun naik berkurang, naik kan tanah itu. Ada zakat gak ada, karena dia niat dulu bukan jual beli. Kecuali kalau dia niat, saya beli rumah, niat dari awal, iya mah orang simpan we tanahnya, beli rumah ini tanah ini, saya beli rumah 2, disimpan we 2 tahun 3 tahun ke ngarah batian. Karena niatnya jual beli enggak? Jual beli. Karena kan orang tuh ada memang beli rumah itu memang niat dia nempatin. Ada niat memang yang jual beli niatnya meskipun ditempatin. Kalau niatnya dia jual beli meskipun ditempatin, makanya dia niat. Nah, yang disepakati oleh para ulama itu 3 itu. Jadi nisab, haul, dan niat tijarah. Niat untuk
jual beli. Nah, makanya kalau kata Imam Al-Baghawi, dhahaba 'ammatu ahlul ilmi illa anna tijaratan tajibu zakat. Mayoritas ulama menyimpulkan bahwa perdagangan itu wajib zakat. Fikimatiha dalam nilai barangnya. Idza kanat nisaban 'inda tamamil haul, kalau sudah sampai nisab, sudah sempurna haulnya 1 tahun, fayukhriju minha rub'ul usyuri, maka dia mesti mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, nanti kita hitung ya. Itu. Nah, ini Bu tentang ketentuan nisab dan haul. Apa dalilnya? Pertama, ini hadis riwayat Abu Dawud tentang nisab. Ini sudah saya sampaikan di zakat emas dan perak. Saya baca terjemahnya saja ya. Ini ketentuan nisab. Kata Nabi, apabila engkau memiliki 200 dirham, kalau dirham itu perak. Jadi kalau dinar emas. Nah, ini jangan tertukar ya. Kalau dirham perak, kalau dinar emas. Kalau kamu memiliki 200 dirham uang perak dan telah mencapai haul, maka padanya terdapat zakat 5 dirham. Dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Kalau punya emas 20 dinar maka wajib. Maka apabila engkau memiliki uang 20 dinar dan telah mencapai haul 1 tahun, maka padanya zakat setengah dinar. Kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut. Berapa nisab emas dari 20 dinar itu? Hitungannya ini. Nisab zakat emas itu 20 miskol atau 20 dinar. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram. Jadi 1 dinar itu 4 gram lebih. Sehingga nisab zakat emas itu tinggal kali 4,25 kali 20. 4 kali 20 berapa? 80. Ya, jadi kurang lebih 85 gram. Tapi itu pun yang murni 24 karat. Kemarin ya kalau zakat emas ya, kalau ibu punya emas sampai 85 gram tapi 24 karat. Tapi kalau ibu punya 100 gram emas tapi kan 10 karat 10 karat, kira-kira sampai di sob enggak Bu? Enggak, harus 24 karat. Atau gimana Ustaz ngitungnya? Ya lihat nilai. Contoh nilai itu gini. Kalau 85 gram tadi 24 karat 85 juta. Dia hanya punya misalnya nggak sampai 24 karat, emasnya dengan 15 karat. Nah, tadi hitung nilainya emas yang dia punya 15 karat nyampe nggak 85 juta itu. Kalau nyampe 85 juta meskipun 15 karat, berapa gram nanti ya wajib zakat. Tapi kalau 15 karat itu di bawah tadi ya 85 juta, maka itu tidak wajib zakat. Nah, tapi dari ibu semua, ini saya hitung Bu. Saya cari kemarin harga emas berapa. Ya, ternyata harga emas kemarin itu seharga 1.088.000. Itu 1 gram 24 karat. Berarti kalau kita hitung 85 gram itu nilainya berapa? 92.480.000. Iya. Karena kalau emas kan naik, kalau perak tuh turun terus. Kalau perak agak jatuh terus. Jadi semenjak sahabat jatuh. Makanya ada sebenarnya hadirin sebagian ulama yang menerapkan zakat perdagangan dan zakat harta itu patokannya bukan nisab emas. Kan nisab emas mah tinggi ya, 92 juta. Atau kadang cari orang yang jual beli sampai 92 juta kan susah. Kadang gitu. Nah, makanya sebagian ulama ada yang mensyaratkan itu nisabnya ke nisab perak. Tapi kata Yusuf Al-Qaradawi itu lemah. Pendapatnya lemah. Kenapa? Karena coba kita hitung ya, ini nisab perak di halaman terakhir. Nisab perak itu berapa? 200 dirham. 200 dirham itu kata para ulama, ini udah dibahas kemarin ya, hitungan-hitungannya. Itu kurang lebih 595 gram. Itu kan kalau dari gram perak lebih tinggi. Tadi emas cuma 80,
kalau perak 595, tapi kan nilainya rendah sekali. Hari ini perak itu berapa per gram? Itu cuma 11.765 rupiah 1 gramnya. Jauh kan? Emas 1 gram 1 juta, perak sekarang 11.000. Kalau 11.765 perak kita kalikan 595 gram, maka nilainya 7 juta. Kalau ada orang jualan 1 tahun, dia sampai 1 tahun punya barang dan punya uang di total 7 juta, orang miskin orang kaya? Iya, itu. Jadi sebenarnya dia bukan termasuk orang kaya. Makanya kalau kata Yusuf Al-Qaradawi, yang tepat itu kata beliau udah kata itu memang nisabnya ke nisab emas. Kalau misalnya uangnya yang didagangkan tidak sampai tadi 85 gram, kalau 7 juta tidak termasuk. Nah, tapi jangan heran ibu-ibu, misalnya kalau ada nanti di luar ya, ada ustadz yang lain menjelaskan pertama nisabnya nisab perak, kan cukup ustadznya nisab emas, kenapa nisab perak jadi 7 juta aku wajib zakat? Memang ada pendapat ulamanya itu. Yang kedua, ada sebagian asatid yang tidak menerapkan haul dan nisab. Ibu jangan heran kalau misalnya nanti ada penjelasan, ibu modal awal sabaraha 500.000 keluarkan zakatnya, gitu kan? Keluarkan dulu zakatnya. Nah, karena beberapa asatid itu menilai tidak menerima haul dan nisab. Nah, tapi kalau saya pribadi yang paling aman itu ya kalau untuk wajib itu ada penjelasan kan dari para ulama ya, para sahabat. Saya sudah sampaikan penjelasan para ulamanya. Dari semua ulama fikih itu yang sepakat itu 3, niat dagang, nisab, dan haul. Lalu gimana tuh Ustaz? Tadi kalau ada Ustaz nyuruh gitu, saya jualan modal 500.000 keluarkan zakatnya, ya boleh, silakan boleh keluarkan. Tapi kalau saya pribadi itu bukan zakat, dia sedang bersedekah, pahala besar sekali. Itu orang kaya bersedekah berpahala, apalagi orang yang miskin itu lebih besar pahalanya. Saya adukan gini, ada orang punya uang 1 miliar, dia punya uang 1 miliar, sedekah 1 juta. Sama orang dia cuma punya uang 10 juta, sedekahnya sama 1 juta. Kira-kira lebih besar pahala mana? Yang 10 juta. Dia keluarkan 1 juta, yang 1 miliar 1 juta, yang 1 miliar berapa persennya? 0,01 mungkin kan? Tapi kalau yang punya uang 10 juta, 1 juta berapa persen? 10%. Jadi kalau dari nilai pahala lebih besar yang punya uang 10 juta. Begitu pula tadi kalau misalnya ada, Ustaz saya punya uang modal awal 500.000, saya keluarkan 2,5%-nya, dapat pahala besar. Silakan boleh. Tapi Islam itu sebenarnya tidak memberatkan. Nah, kalau saya ikut para ulama, sebenarnya kalau di bawah nisab tidak ada kewajiban zakat. Itu harus sampai nisab dulu, nanti sudah sampai 1 tahun baru ada wajib, itu wajib. Kalau tidak mengeluarkan dosa, kasihan bu, kalau modal 500.000 mengeluarkan zakat disiksa itu, kan kasihan itu kan pedagang-pedagang kecil itu. Nah makanya sebenarnya ini luar biasanya Islam itu sangat-sangat tidak memberatkan, mudah sekali. Nah, adapun ketentuan haul, nah ini haulnya dari mana? Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Laisa fi mali zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta sehingga telah berlalu 1 tahun. Man istafada malan fala zakata alaih. Siapa yang mengambil manfaat dari harta tidak wajib zakat hatta kecuali yahulal haul inda rabbi, kecuali sudah sampai 1 tahun. Contoh gini ya, dia dagang tadinya 1 Ramadan, misalnya modal
Tadi 150 juta, dia putar, udah nyampe nisab kan? Udah ya. Ternyata jangankan di bulan Ramadan, Syawal teh kalah rugi. Habis kan itu, wah ditipu misalnya ditipu sama pegawainya. Kira-kira wajib zakat nggak? Nggak ada. Kena rugi wajib zakat itu kan anunya bu ada teh. Ya itu Islam juga sama itu. Zakat itu kenapa dinamakan zakat? Zakat itu dari kata zakat artinya berkembang. Dari harta yang berkembang. Kalau hartanya berkembang terus, dia wajib keluarkan harta itu supaya berputar. Jangan hanya dia yang punya uang, supaya keluar. Meskipun sebenarnya sangat kecil sekali. Ini saya berikan contohnya hadirin di bawah. Ini cara menghitung zakat contoh. Ini contoh Pak Husna, Abi contoh. Saya kasih contoh saya. Misalnya, ya. Mulai berjualan dengan modal 150 juta. Ini contoh, tegaru atau sama pura-pura ini. Bulan Muharram 1444, maka pada bulan Muharram setelah 1445, ini Pak Husna ini wajib zakat sebagai berikut. Pertama, dia sudah 1 tahun jualan, hitung nilai barang dagang yang dia punya. Tadi dia jual pakaian. Dia jual pakaian itu, oh ya, kan ada 70 juta. Ya. Kemudian dari hasil dagang, uang di rekening berapa? Itu. Ya. Makanya bagusnya Ibu semua, ini rekening uang memang uang pribadi dengan hasil dagang dipisah supaya nanti tidak pusing hitung. Nanti uang itu mah uang simpan. Nah, itu uang simpanan kan itu beda lagi nanti. Itu harta itu. Ini yang hasil dari jual beli, yang hasil dari jual beli. Nah, dia ternyata di rekeningnya ada 25 juta. Jadi 75 juta tambah 25 juta jadi berapa? 95 juta. Dia punya piutang, misalnya ada temennya, saya pinjam barang loh, kan itu. Saya mau jualan, ya kasih. Saya ke teman-temannya yang pengen jualan, ada nilai sekitar 15 juta. Yang diharapkan di tahun itu kemungkinan kasih bayar. Ternyata dilihat itu lancar, temannya lancar. Kecuali kalau misalnya dimungkinkan kabur, nah itu kamu jangan dihitung. Dia kabur di kontak-kontak garing, nah itu jangan dihitung. Kalau misalnya dimungkinkan kita ngutangin ke orang lain, itu buat modal ya. Tadi mungkin dari barang kita, nah itu jangan dihitung. Tapi kalau dimungkinkan dia pasti bayar tahun itu. Maka diutang itu hitung. 70, 25 tambah 15. Jadi 95 tambah 15 berarti 110 mungkin ya. 95 tambah 15 110 juta. Nah, tapi ternyata kita punya utang. Mungkin hasil dari transport atau gaji karyawan atau ternyata kita punya utang. Tapi ternyata utangnya nggak besar, hanya 15 juta. Yang tahun itu harus dikeluarkan. Tahun itu kita bayar kontrakan. Bukan utang bisa. Itu utang. Kita punya utang karena hasil dagang. Nah, itu 15 juta keluarkan dulu. Nah, maka di total semuanya ada 70 juta perhitungan zakatnya, ditambah 25 juta, ditambah 15 juta, dikurang 15 juta. Berapa zakatnya? Hanya 2,5%. Bukan 25%, hati-hati. 2,5%. 25% harus apa-apa. Nah, iya, maka 95 juta dikali 2,5%, maka zakat yang harus dikeluarkan berapa? 2.375.000 dalam 1 tahun. 1 tahun bagi orang yang punya 100 juta, segitu kecil nggak? Kecil. Kan 1 tahun itu pajak mobil jadi berapa sekarang? Iya, pajak mobilnya itu kecil sekali sebenarnya. Kalaupun dia mau melebihkan, asal saya mau 4 juta, 5 juta ya boleh, itu sedekah, pahalanya jadi tambah lagi. Tapi kalau kewajibannya itu hanya sedikit. Nah, itu cara menghitung zakat perdagangan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bu? Alhamdulillah. Boleh, silakan Ibu Bapak. Kalau modalnya kemana Pak yang 150 juta? Kan udah diputerin. Jadi
Iya. Misalnya ini bisa barang dan uang dia itu kan total 120.000. Iya. Dan dia punya modal 140. Enggak, ini mah kalau ini mah bukan modal saya 150, bukan. Ini mah kalau dia dari modal dan semua barang dagangan itu 70 juta. Jadi Bu ngitungnya jangan modal awal, jangan. Tapi hitung nanti di akhir itu barang dagang. Ya gitu. Ibu punya 150 juta di modal awal ya. Contoh, kan dipakai, dibeli barang, dipakai barang semua kan? Enggak kan, kadang enggak. Kecuali kalau ibu semua 150 juta barang dagang semua. Misalnya. Iya. Misalnya diputerin semua di proses. Ya, berarti jangan 70 juta, 150 juta hitungnya. Itu paham nggak? Ini, ya, ini mah contoh kalau yang saya putarkan 70 juta gitu. Bukan modalnya 150 juta. Ini yang modal 150 juta itu barangnya yang dipakai 70 juta. Sisanya misalnya 80 juta itu dia beli mobil, dia kontrak, ternyata barang dagang yang ada itu adalah hanya 70 juta aja. Jadi meskipun nanti modal awalnya berapa, meskipun 200, 700, lihat barang yang digunakan, barang yang dijual belikan itu. Jadi tidak dihitung dari awal 150 juta, enggak. Jadi tidak dihitung dari barang dagang yang ada itu. Jadi 150 juta mungkin saya toko 40 juta setahun misalnya 40 juta. Kemudian saya beli mobil lah buat operasional, saya beli saja mobil itu seharga misalnya 40 atau 50 juta kan itu. Jadi 40 juta. Nah, atau misalnya tadi 70, berarti kalau 90 80 lah. 40 juta saya sewa toko, 40 juta beli mobil gitu. Itu Bu, 40 juta sewa toko, 40 juta beli mobil. Nah, maka ini nggak dihitung. Nah, sisanya saya gunakan buat beli barang. Berarti kan kalau 150 juta, ya, ini contoh ya, kan saya modal 150 juta. Kemudian saya toko berapa tadi? 40 juta misalnya, ini kan contoh ya. Kemudian beli mobil saya buat operasional, ini yang 40 juta yang murah aja. Berarti total berapa? 80 juta. Nah, ini kan 80 juta. Sisanya berapa kalau 50? 70 juta. Saya kasih ke barang semua. Nah, maka yang ini jangan dihitung. Jangan dihitung. Tapi barang yang diperdagangkan yang dihitung itu. Iya, yang berputar itu. Yang ini mah kan mati. Ya nggak berkembang. Iya, yang mati itu jangan dihitung. Jadi gitu maksudnya modal 150 juta itu maksud saya itu. Bukan 150 juta digunakan buat barang semua, enggak. Gitu. Maksudnya gitu. Saya cuma nggak jelasin ya, mohon maaf di sini. Gitu. Ya, silakan. Yang dikeluarkannya, nah yang dikeluarkan, terus kita kan punya apa untuk menyalurkannya, taruhlah si Anu gitu, pengen memberikan ke si Anu, tapi si Anu itu orangnya kita udah tahu bahwa boros gitu kan, terus kita atur gitu untuk memberikannya tidak langsung sekian gitu, itu bisa nggak gitu? Boleh tergantung kebijakan kita, tapi memang kalau ingin aman ya ke lembaga yang ditahu. Tapi kalau kita selama dia itu bagian dari mustahik, ya mustahik zakat misalnya, kita punya uang zakat ini buat si itu, karena kita punya saudara, ya kita bersaudara. Tapi bukan tanggungan ya, kalau ke anak boleh, jangan. Saya keluarga zakat, jangan SPP anak gak boleh. Itu paling didinya. Misalnya kita punya saudara, kakak, adik, anaknya dia kesulitan ekonomi rendah, SPP-nya kita bayarin, boleh Bu. Bayar buat pendidikan. Yang ini, oh saya punya teman
dia mah penghasilannya rendah sekali, dia kasih kita misalnya dia kasih 1 juta, boleh ke sini. Boleh, nggak apa-apa. Itu langsung kita berikan nggak apa-apa, boleh. Itu kalau bayar zakat juga boleh, kalau kita khawatir tidak ini nggak apa-apa. Tapi kan memang zakat itu baiknya dibebankan orang-orang yang paling terdekat dengan kita. Itu. Ya, tapi tadi makanya dulu pernah saya sampaikan catatannya, kalau orang-orang yang paling dekat dengan kita baiknya jangan zakat. Itu kalau kita punya harta berlebih ya, kalau kita punya harta berlebih baiknya jangan zakat. Itu mah memang sedekah kita aja. Kalau saudara-saudara yang paling terdekat, misalnya kita punya kakak kandung, adik kandung, jangan ini zakat, baiknya mah jangan. Aduh itu kasihan merendahkannya kan, ya kakak sendiri ya, itu ayah zakat jangan, itu kan khawatir tersinggung atau apa. Kecuali kalau mendesak kita gak punya lagi, nah itu kita gak punya harta yang berlebih lagi ya, gitu misalnya gak punya, kecuali zakat ya terpaksa boleh. Tapi kalau ini jangan, kurang bagus. Meskipun secara hukum boleh, yang tidak boleh itu tadi yang memang tanggungan kita, anak ya, anak atau misalnya istri, itu orang tua nggak boleh. Misalnya ke orang dia itu mah kewajiban, itu mah ke orang tua mah bukan kelebihan zakat, itu mah kewajiban seorang anak memenuhi itu untuk orang tua, untuk anak. Ada lagi silakan, maka ibu di sini dulu. Apakah hanya untuk orang yang beriman saja, maksudnya pribadi-pribadi kita ya? Yeah. Kalau untuk negara itu seperti penambangan emas, Yeah. ada nggak Kewajiban zakatnya negara? Kalau perusahaan seharusnya ada, Bu. Itu kalau jual beli, tapi nanti ya atas namanya dia perusahaan sebenarnya, itu seharusnya ada. Makanya sebenarnya dalam Islam itu nggak ada pajak. Kan kadang memang perusahaan kita itu dipusingkannya karena pajak, karena zakat, itu berarti di situ dia memberatkannya. Di Islam itu sebenarnya nggak ada pajak. Lalu gimana hukumnya? Pajak itu sebagian ulama itu memang agak keras, karena memang terkait dengan ancaman dari Nabi. Orang yang memungut pajak itu ada ancamannya dari Nabi. Itu ancamannya neraka yang memungut pajak itu. Tapi nah ini ada tapinya. Kalau ulama-ulama kontemporer, Yusuf Al-Qaradawi yang saya pernah baca, pajak itu nanti ibu baca tentang pajak tafakuh.net. Itu saya dan tim pernah nulis di pesantren tentang pajak, hukum pajak. Jadi kalau ulama kontemporer memang sebenarnya boleh pajak itu selama memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk dana berlebih. Ketika zakat, infak, sedekah, wakaf tidak mencukupi, kemudian negara membebani pajak. Nah itu sebenarnya boleh. Tapi yang sayangnya kan di kita memang ya sistem pemerintahan kita belum Islam sepenuhnya, Bu. Itu zakat belum diberdayakan. Dulu zakat malah belum ada aturan dan undang-undangnya. Ketika ternyata pemerintah melihat potensi zakat itu besar, baru aja turun. Padahal kalau diberdayakan zakat itu sebenarnya besar sekali kalau benar itu, dan pasti akan memenuhi kesejahteraan negara. Nah, perusahaan itu tadi dia zakat memang tetap ada, itu konsekuensinya. Pajak ya tetap ada itu. Karena kan saat hari ini pajak itu tidak disalurkan kepada mustahik. Makanya lihat zakat itu kan memang orang, baiknya itu orang. Lihat di ayat di surat Al-Baqarah yang kita bahas kemarin, di ayat ke ya. Nah, surat Al-Baqarah atau ayat ke-60, atau ayat ke-60 ya. At-Taubah ayat 60. Ibu-ibu yang punya mushafnya, lihat kata Allah,
Saya baca terjemahnya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk pertama orang fakir, kedua orang miskin, ketiga amil zakat pengurus meskipun kaya nggak apa-apa. Kemudian mu'alaf ya yang baru masuk Islam. Kemudian memerdeka untuk hamba sahaya. Kalau di kita udah nggak ada ya, jarang hamba sahaya. Kemudian untuk membebaskan orang yang berhutang, yang punya hutang, dia terlilit hutang, tapi bukan karena resep lanjukan ya. Dia terlilit hutang karena sakit ya, karena keperluan sekolah anak, dia harus itu bantu dari zakat itu. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang sedang melakukan perjalanan musafir ya, para musafir. Nah lihat semuanya orang, kalau pajak kan kadang masuk ke infrastruktur. Nah ini makanya bagaimana si perusahaan itu zakat itu ke pajak. Yang jadi masalah pajak itu penyalurannya berbeda dengan zakat. Kalau saya pribadi ya itu konsekuensi. Nah makanya nanti caranya bisa ya pajak bayarkan dulu, hitung saja. Karena Islam itu insya Allah sangat memudahkan. Kalau kiranya ternyata tidak ada harta yang berlebih itu atau justru berkurang, tidak berkembang, itu tidak ada kewajiban zakat gitu. Kalau misalnya itu tidak sampai atau berlebih, kalau berkurang. Jadi kalau sudah dibayarkan zakat ternyata masih ada kelebihan dan zakat pun masih ada, ya bayar. Pajak bayar, ya zakat bayar juga. Itu konsekuensinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Nadine? Maka ibu silakan. Ini soal jual ya Pak ya? Ya. Misalnya punya barang, rumah bukan jual beli ya? Ya. Saya jual. Bayar zakat? Gak usah. Karena ibu bukan niat jual beli itu. Emang ngejual rumah aja itu. Ngerti nggak Bu? Iya, nggak ada. Nggak ada. Karena ibu jual itu ya kan memang jual, bukan dulu. Makanya jual beli itu dulu niat membeli, niat dagang enggak ya nggak usah. Iya, nggak usah. Nggak, kecuali kalau zakat mal ibu jual rumah nih, harga misalnya 300 juta, 500 juta, punya uang itu tunggu setahun. Setahun masih ada uang itu nggak? Kalau masih ada nih, ada wajiban zakat, tapi zakat harta. Tapi kalau misalnya 300 juta tadi dipakai anak, bayar hutang, sudah setahun, kan sisa 10 juta. Zakat disau? Enggak. Ada wajib zakat? Ya. Itu Jual itu enggak ada. Jadi jual itu. Makanya tadi syaratnya apa? Niat jual beli. Makanya niat tadi beli rumah itu niat nggak dagang. Enggak, saya niat pakai enggak. Itu disepakati oleh para ulama. Itu. Yang ada zakat itu kalau ada niat jual beli. Jadi niatnya memang saya niat dagang. Saya beli rumah itu, nanti tunggu 5 tahun saya jual lagi biar untung, tapi ditempatin sama saya. Nah, dan niat itu ada niat itu. Itu. Ya silakan. Tadi kan kalau jual beli itu ya perdagangan kan ya, katanya uang pribadi kita dibawakan. Iya. Uang pribadi dipisahkan. Tapi kalau misalkan perhitungan sudah halal itu nanti uang antara uang pribadi dengan perdagangan gimana? Ya, jadi setahu saya memang zakat dagang itu hartanya nanti dipisahkan. Ini yang harta berputar karena jual beli itu ya, makanya dibuat. Kemudian harta yang memang milik pribadi kan itu. Makanya dari harta jual beli itu yang itu dipisahkan. Nah kalau yang dari harta pribadi itu jadi zakat mal itu, karena berbeda. Dari zakat mal misalnya kita punya emas, punya uang yang kita kumpulkan, nanti itu hitung 2,5%. Misalnya kita punya uang tabungan 1M, nah itu maka keluarkan 2,5%. Meskipun dari zakat dagang dia 2,5%, meskipun nanti hasilnya sama saja. Kalaupun dijumlahkan ya,
itu sama saja sebenarnya 25%. Gitu. Kalau sudah sampai 1 tahun. Tapi kan beda kalau kita punya harta setahun sekali kita keluarkan zakat di bulan Ramadan. Kita awal jual beli Zulqa'dah kan beda. Haulnya kan? Yang jual beli baru jual beli bulan Zulqa'dah, kita punya harta terbiasa mengeluarkan zakat harta itu di bulan Ramadan kan itu beda. Kan tapi tetap zakat harta ada haulnya, zakat tijarah ada haulnya. Makanya lihat hitung haulnya ini pentingnya menghitung harta kita yang tadinya yang mana harta mal, mana yang ini yang jual beli. Baiknya dipisahkan seperti itu. Kalau batasan kan harta dibeli dengan harta yang sudah dipisahkan dengan harta pribadi. Jadi harta pribadi itu kan hasil dagang gitu kan? Istilahnya. Ya. Dari hasil dagang gitu. Ya. Istilahnya penghasilannya. Ya. Nah itu mungkin harta dagang dengan harta pribadi. Ya, nanti makanya setiap 1 tahun dari hasil dagang itu diambil. Nanti setiap 1 tahun lagi dihitung lagi yang diputarkan berapa lagi. Itu berarti kan? Jadi saya tuh 1 tahun barang yang kita putarkan misalnya 100 juta, keuntungan selama 1 tahun itu ada 25 juta. Maka hitung 125 juta. 25 juta kita ambil, kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, kemudian 1 juta kita putarkan lagi, maka yang hitung 1 juta itu. Itu nanti yang kita simpan itu nanti itu jadi zakat mal. Dari zakat mal yang hitung nanti per tahunnya kan sesuai perkembangan kan itu nanti ternyata kita punya uang rekening 200 juta ditambah 25 juta nanti itu nanti dia haulnya dari kapan? Itu cara hitungnya, cara memisahkannya. Gitu. Jadi dipisahkannya zakat mal dengan zakat pedang. Jadi setahu saya memang dipisahkan karena memang dari harta yang sumber yang berbeda. Karena ini yang dagang, kalau ini yang mal. Ada lagi hadir? Ibu depan dulu yang belum silakan. Makanya. Saya kan mau jual rumah ya. Dikasih rumah sama suami itu dengan anak-anak gitu. Iya. Mau dijual ya sekitar 500-an. Iya. Itu teh harus dikeluarkan dulu zakat sebelum kita bagikan dengan anak-anak. Gitu. Nggak ada zakat ya. Tadi sudah jelas ya. Jadi nggak ada, insya Allah nggak ada. Apalagi harta waris kan itu ya. Itu nggak ada zakat waris, nggak ada. Kalau ibu mau sedekah infak kan itu beda lagi. Iya. Tapi kalau kewajiban ya itu karena nggak ada insya Allah. Yang ini ternyata. Kalau rumah yang dikontrakkan merupakan jual beli nggak? Ya, nah kalau kontrak beli, sewaan itu usaha bu. Anfiku min thayyibati ma kasabtum, keluarkan dari harta-harta yang thayyib dari hasil usaha. Nah nanti ya hitung saja dari usaha itu, dari rumah itu, kemudian dari hasil 25%-nya berapa keluarkan. Tapi kalau ternyata 2,5% itu terlalu mahal bu, jadi kontraknya dengan sabaraha, tapi ternyata dihitung zakatnya lebih, maka ya kan jadi gini. Rumah harga 300 juta dikontrakkan kan itu, dikontrakkan setahun misalnya 25 juta. Sekarang 300 tambah 2,5%-nya kan itu lumayan gede ya kan gede kan. Sekarang itu aja tiba-tiba 325 juta 2,5%. Andaikan tadi kan kalau 100 juta 2,5%-nya kan 2.500.000, berarti kan kalau selama setahun 25 juta 7.500.000 kan itu rugi bisa ya. Uang yang berhasil didapatkan setahun cuma 25 juta, tapi ternyata 7.500.000. Makanya kalau, nah ini diantara fatwa ulama, kalau ternyata itu justru bukan dananya berkembang, boleh nanti menghitungnya
kalau guru-guru saya sebagian itu ada yang dari modalnya saja atau dari untungnya saja. Kalau kasusnya seperti itu. Jadi kalau kasusnya ternyata untungnya tidak seberapa dibandingkan dengan zakatnya. Seperti ada teman saya jual beli laptop. Laptopnya misalnya cuma 3 juta, 4 juta, dia ngambil untung kadang cuma 50.000. Nih, itu kadang kan sekarang ya 3 juta 500 misalnya. Kalau misalnya dalam setahun laptop itu ternyata semuanya contoh semuanya 50.000, ternyata dihitung-hitung zakatnya itu bisa jadi setengahnya dari untungnya. Kan repot. Kalau ada kasus seperti itu, ya kan, kalau nggak semua seperti itu. Nah makanya ya udah, sebagian fatwa itu dari untungnya saja. Seperti tadi 25 juta, jangan dihitung rumahnya, dihitung saja dari 25 juta itu. Dari 25 juta 2,5% aja keluarkan. Itu kan kalau dihitung sama rumahnya menjadi tadi 7 juta semua. Ya gitu. Nah itu beberapa ijtihad para ulama karena keluasan syariah. Terakhir gitu. Ya. Nilai emasnya kan lebih dari 80 gram emas. Kalau niat menabung. Niat menabung berbentuk emas untuk ibadah haji. Ya. Berempat sekeluarga misalnya. Ya. Nilainya kan pasti besar Pak. Ya. Ya nanti masuknya bukan ke niat jual beli kan, karena memang untuk niat nabung. Nah masuknya ke zakat emas. Tapi nyampe nisab enggak? Kalau sampai nisab dan sampai 1 tahun sampai zakat. Itu ibu ternyata nabungnya tadi 100 gram emas, sudah sampai 1 tahun, sudah kan nyampe nisab kan? Nah maka kalau sudah 1 tahun keluarkan zakatnya. Tapi kalau belum 1 tahun ternyata kita nabung emas, ternyata 6 bulan kemudian berangkat, dipakai uangnya, gak wajib. Itu. Tapi tunggu dulu 1 tahun, dia sudah sampai 1 tahun kan. Begitu. Ibu mungkin sudah ya cukup. Kemudian saya mau jemput anak di Haji Gomur, dia pulang setengah 12. Alhamdulillah hadirin, itu pembahasan terkait dengan zakat perdagangan. Nah insya Allah nanti kita masuk di pertemuan yang akan datang zakat peternakan. Nah kalau sudah zakat peternakan pertanian insya Allah. Dan itu yang bisa kita bahas pada setiap kali ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi selanjutnya Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.